Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Kita bisa membayangkan apabila kita mengetahui bahwa orang yang duduk sama-sama dengan kita dalam jamuan makan bersama, ini merupakan hal yang paling terakhir dia akan lakukan dengan kita, dan sesudah itu kita tidak akan bertemu dia selama-lamanya. Yesus sudah mengisyaratkan itu kepada murid-muridnya ketika dia mengatakan bahwa dia sangat rindu untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Apa yang dia ungkapkan ini mau menunjukkan bahwa ini adalah pertemuan mereka yang terakhir secara fisik, dan tentunya murid-muridnya sudah harus dipersiapkan untuk menerima kenyataan ini. Apa yang akan kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita akan berpisah dengan seseorang yang saat itu sedang makan bersama dengan kita? Berpisah untuk selama-lamanya dalam arti pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Tentunya kita akan merasakan kesedihan, kita akan merasakan kehilangan. Apa yang kita rasakan itulah yang menjadi gambaran perjumpaan ataupun pertemuan Yesus dan murid-muridnya pada saat dia melakukan perjamuan malam yang terakhir. Suasana kesedihan sangat terasa, suasana yang membuat mereka sama-sama tertekan. Itu sungguh kelihatan dan sungguh dirasakan, sehingga itu membuat kesedihan yang amat dalam. Ada beberapa hal yang ditunjukkan oleh Yesus dalam perjamuan malam bersama-sama dengan murid-muridnya. Yang pertama, dia mengajarkan kepada mereka untuk selalu mengucap syukur atas apapun yang akan mereka makan dan minum, dan atas apapun situasi dan kondisi yang akan mereka alami. Kemudian hal yang kedua, dia mengajarkan mereka untuk saling berbagi, untuk tidak saling melupakan satu dengan yang lainnya. Ketika mereka memiliki sesuatu, hendaknya itu dibagikan kepada saudara-saudara mereka yang lain, sehingga mereka boleh merasakan kebersamaan itu. Dari apa yang dilakukan oleh Yesus ini juga mengajarkan kepada mereka bahwa ketika mereka bersatu hati, ketika mereka dalam keadaan apapun tetap bersama, maka mereka akan dikuatkan dalam setiap pergumulan yang mereka alami. Saudaraku, saat-saat sekarang juga bisa dikatakan kita berada dalam masa-masa kesulitan. Persoalan ekonomi menjadi beban pemikiran kita. Dengan harga yang semuanya serba naik, yang seluruh kebutuhan seolah-olah tidak dapat lagi terjangkau. Yesus mengajarkan kepada kita, segala situasi dan kondisi apapun yang kita alami, hendaklah kita mengucap syukur. Hendaklah tetap kita berdoa. Hendaklah kita tetap mempertaruhkan seluruh harapan kita satu-satunya kepadanya. Karena dengan apa yang kita lakukan, bukan berarti kita terbebas dari seluruh kesulitan-kesulitan yang kita alami pada saat ini, tetapi Dia memampukan kita untuk melewatinya.
dalam penghayatan minggu-minggu sengsara. Kita memasuki minggu sengsara yang ke-6, kita semakin diperlengkapi, semakin diperkuat dengan kasih dan setia Tuhan yang terus mengajarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah penderitaan tekanan yang kita alami, kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Biarlah itu yang menjadi titik pijak kita untuk terus setia dan taat sampai kapanpun. Seperti apa yang telah Dia lakukan kepada kita ketika Dia melakukan tindakan penebusan bagi kita. Kasih-Nya itulah, penebusan itulah, jalan keselamatan itulah yang menjadi jaminan bagi kita untuk terus menjadi kuat sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan.